Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat sedikit cerita tentang salah satu sosok pemusik yang terkenal. Pada era tahun 80-an, beliau mendapatkan julukan Raja Dangdut Indonesia. Beliau adalah Haji Rhoma Irama. Saksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa support jika kalian suka dengan channel saya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, amin amin. Ya Rabbal Alamin. Raden Haji Rhoma Irama yang populer dengan nama Rhoma Irama, lahir tanggal 11 Desember tahun 1946 adalah seorang penyanyi, musikus, penulis lagu, produser, dan aktor Indonesia. Keturunan Sunda. Mulai akhir 1960-an, ia memulai karir musiknya sebagai Rhoma Irama, bagian dari band pop Orkes Melayu Purnama, merintis beberapa elemen musik dangdut. Dia kemudian membentuk bandnya, Soneta Group, mencapai banyak kesuksesan musik dengan gaya dangdut inovatif yang menggabungkan pengaruh Barat, Melayu, dan Bollywood. Dari akhir 1970-an, ia mulai berubah menjadi gaya yang lebih berorientasi Islam, memimpin budaya musik populer yang saleh selama puncak ketenarannya. 1970-an, ia dijuluki Raja Dangdut dengan grup Sonetanya. Ia juga membangun karirnya di industri film. Ia juga aktif di arena politik dengan riwayat bergabung dengan kampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Awal kariernya di dunia hiburan ketika mulai dikenal sebagian bintang film kanak-kanak Jenderal Kancil sekitar tahun 1958. Kariernya di musik dimulai sejak dia usia 11 tahun. Rhoma Irama sudah menjadi penyanyi, gitaris, pimpinan, dan musisi ternama. Setelah jatuh bangun, ia menjadi penyanyi, gitar, ritme atau pengiring dan pimpinan dalam mendirikan band musik. Mulai membentuk band Tornado bersama kakaknya Benny Muharam, menjadi penyanyi, gitar utama atau melodi, dan 3 orang. Tahun 1959, Rhoma dan Benny, penyanyi duet itu adalah Everly Brothers, dua penyanyi Inggris bersaudara, yang kembar. Rhoma dan Benny adalah penyanyi duet dan twin dari gaya Everly Brothers di Tornado. Kemudian, dia menjadi pemain gitar utama, penyanyi, dan pimpinannya, yang menggantikan posisi kakaknya, Benny Muharam, yang sudah keluar ketika Tornado memutuskan untuk dibubarkan saja. Tornado menjadi membentuk Gaihen saja tahun 1963. Tak lama kemudian, dia pindah masuk Orkes Candraleka, sampai akhirnya membentuk band sendiri bernama Soneta, yang sejak tanggal 13 Oktober tahun 1973 mulai berkibar bersama grup Soneta yang dipimpinnya. Rhoma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya, berdasarkan data penjualan kaset, dan jumlah penonton film-film yang dibintanginya. Penggemar Rhoma tidak kurang dari 15 juta, atau 10% penduduk Indonesia. Ini catatan sampai pertengahan 1984. Tak ada jenis kesenian mutakhir yang memiliki lingkup sedemikian luas, tulis majalah Tempo tanggal 30 Juni tahun 1984. Sementara itu, Rhoma sendiri bilang, "Saya takut publikasi. Ternyata, saya sudah terseret jauh." Rhoma Irama terhitung sebagai salah satu penghibur yang paling sukses dalam mengumpulkan massa. Rhoma Irama bukan hanya tampil di dalam negeri, tetapi dia juga pernah tampil di Kuala Lumpur, Singapura, dan Brunei, dengan jumlah penonton yang hampir sama ketika dia tampil di Indonesia. Sering, dalam konser Rhoma Irama, penonton jatuh pingsan akibat berdesakan. Orang menyebut musik Rhoma adalah musik dangdut, sementara dia sendiri lebih suka bila musiknya disebut sebagai irama Melayu. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1973,
Roma mencanangkan. Semboyan. Voice of Muslim. Suara Muslim yang bertujuan menjadi agen pembaru musik Melayu yang memadukan unsur musik rock dalam musik Melayu serta melakukan improvisasi atas aransemen, syair, lirik, kostum, dan penampilan di atas panggung. Menurut Ahmad Albar, penyanyi rock Indonesia, Roma pionir, pintar, mengawinkan orkes Melayu dengan rock. Tetapi jika kita amati ternyata bukan hanya rock yang dipadu oleh Roma irama tetapi musik pop, India, dan orkestra juga. Inilah yang menyebabkan setiap lagu Roma memiliki cita rasa yang berbeda. Bagi para penyanyi dangdut lagu Roma mewakili semua suasana, ada nuansa agama, cinta remaja, cinta kepada orang tua, kepada bangsa, kritik sosial, dan lain-lain. Mustahil mengadakan panggung dangdut tanpa menampilkan lagu Bang Roma karena semua menyukai lagu Roma, begitu tanggapan beberapa penyanyi dangdut dalam suatu acara TV. Roma juga sukses di dunia film, setidaknya secara komersial. Data PT Perfin menyebutkan, hampir semua film Roma selalu laku. Bahkan sebelum sebuah film selesai diproses, orang sudah membelinya. Satria Bergitar, misalnya, film yang dibuat dengan biaya 750 juta rupiah ini, ketika belum rampung, sudah memperoleh pialang 400 juta rupiah. Tetapi, Roma tidak pernah makan dari uang film. Ia hidup dari uang kaset, kata Benny Muharam, kakak Roma, yang jadi produser PT Roma Film. Hasil film tersebut antara lain disumbangkan untuk masjid, yatim piatu, kegiatan remaja, dan perbaikan kampung. Ia juga terlibat dalam dunia politik. Di masa awal Orde Baru, ia sempat menjadi maskot penting PPP, setelah terus dimusuhi oleh pemerintah Orde Baru karena menolak untuk bergabung dengan Golkar. Roma sempat tidak aktif berpolitik untuk beberapa waktu sebelum akhirnya terpilih sebagai anggota DPR mewakili utusan golongan, yakni mewakili seniman dan artis pada tahun 1993. Pada pemilu 2004, Roma Irama tampil pula di panggung kampanye PKS. Roma Irama sempat kuliah di universitas. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jakarta, tetapi tidak menyelesaikannya. Ternyata belajar di luar lebih asyik dan menantang, katanya suatu saat. Ia sendiri mengatakan bahwa ia banyak menjadi rujukan penelitian. Ada kurang lebih 7 skripsi tentang musiknya telah dihasilkan. Selain itu, peneliti asing juga kerap menjadikannya sebagai objek penelitian, seperti William H. Frederick, doktor sosiologi, Universitas Ohio, Amerika Serikat, yang meneliti tentang kekuatan popularitas serta pengaruh Roma Irama pada masyarakat. Pada bulan Februari tahun 2005, dia memperoleh gelar doktor honoris causa dari American University of Hawaii dalam bidang dangdut. Namun, gelar tersebut dipertanyakan banyak pihak karena universitas ini diketahui tidak mempunyai murid sama sekali di Amerika Serikat sendiri, dan hanya mengeluarkan gelar kepada warga non-Amerika di luar negeri. Selain itu, universitas ini tidak diakreditasikan oleh pemerintah negara bagian Hawaii sebagai musisi, pencipta lagu, dan bintang layar lebar. Roma selama kariernya, seperti yang diungkapkan, telah menciptakan kurang lebih 1000 buah lagu dan bermain di lebih 20 film. Pada tanggal 11 Desember 2007, Roma merayakan ulang tahunnya yang ke-61, yang juga merupakan perayaan ultah pertama kali sejak dari Orok, sekaligus pertanda peluncuran website pribadinya, rajadangdut.com, sepanjang lebih dari 40 tahun kariernya. Terkenal sebagai penyanyi yang sering sekali bergonta-ganti gitar, dan hebatnya gitar yang ia pakai bukanlah gitar sembarangan. Ketika musik rock and roll dan dangdut masih dianggap kampungan, baik karena lagu-lagunya, gaya penyanyinya, maupun instrumen alat musiknya pada tahun 60-an dan 70-an, Roma Irama justru melawan
Anggapan tersebut yang ditandai dengan revolusi musik dangdut. Revolusi yang tidak hanya mencakup irama dangdut dan gaya bermusiknya, tapi juga instrumen yang digunakan terutama gitar. Sepanjang kariernya Roma hanya menggunakan 3 merek gitar saja yaitu Gibson, Fender, Rickenbacker dan Steinberger. Roma menikahi Veronica pada 1972, seorang wanita Nasrani, yang menjadi Muslim setelah dinikahinya, yang kemudian memberinya 3 orang anak. Debbie Veramasari, tanggal 18 Desember 1972. Fikri Roma Irama, tanggal 30 September tahun 1976 dan Romi Roma, akhirnya bercerai dengan Veronica bulan Mei tahun 1985. Sebelum bercerai, sekitar setahun sebelumnya, Roma menikahi Rika Rasim, juga seorang wanita Nasrani yang kemudian menjadi Muslim setelah dinikahinya. Lawan mainnya dalam beberapa film, seperti Melodi Cinta, Badai di Awal Bahagia, Kamelia, Cinta Segitiga, Pengabdian, Pengorbanan, dan Satria Bergitar. Hingga sekarang, Rika tetap mendampingi Roma sebagai istri. Roma mempunyai anak kandung dari wanita bernama Marwa Ali yaitu Rido, pada tanggal 2 Agustus tahun 2005. Roma mengumumkan telah menikahi artis sinetron Angel Elga secara siri pada tanggal 6 Maret tahun 2003, namun hari itu juga ia menceraikannya. Veronica sempat menikah kembali 1991 kemudian. Sang suami yang seorang pejabat meninggal. Veronica sendiri meninggal tepat pada tahun baru 2006 dengan mengalami berbagai penyakit. Anak-anaknya mengakui pada selama Veronica sakit Roma Irama lah yang menanggung semua biaya perawatan hingga ke Singapura, mengingat Veronica bukan lagi artis yang produktif dan telah menjadi janda karena suaminya telah meninggal. Keluarga mencatat bahwa Roma tetap berperan dalam keluarga tersebut. Pada saat Roma Irama digerebek oleh wartawan di apartemen bersama Angel Elga, sebenarnya keduanya telah menikah secara siri. Otak di balik pengerebekan tersebut adalah Yati Octavia dan suaminya Pangky Suwito, yang juga tinggal di apartemen Semanggi, dan turut hadir bersama wartawan pada saat pengebrekan. Tahun 1971, juara satu lomba menyanyi tingkat ASEAN di Singapura. Dekade 70-an, Roma banyak mendapatkan penghargaan puluhan piringan emas, atau yang disebut Golden Record atas kesuksesan penjualan kaset-kasetnya. Agustus tahun 1985, majalah Asia Week edisi 16 menempatkan Roma Irama sebagai Raja Musik Asia Tenggara, setelah memuat liputan pertunjukan Soneta Group di Kuala Lumpur. Tahun 1992, Roma mendapatkan pengakuan oleh dunia musik Amerika saat majalah Entertainment edisi Februari tahun tersebut mencantumkannya sebagai The Indonesian Rocker. Akhir April tahun 1994, Roma Irama menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Mar Tanaka dari Live Record Jepang. Di Tokyo, sebanyak 200 buah judul lagunya akan direkam ke dalam bahasa Inggris dan Jepang, untuk diedarkan di pasar internasional. Rencananya lagu-lagu tersebut akan dibuat dalam bentuk laserdisc LD dan compact disc CD. Legenda Dangdut Indonesia, Anugerah Dangdut Indonesia tahun 1997. Pengaransemen musik terbaik lagu Euforia, TPI Award tahun 2000. Tanggal 16 November tahun 2007 Roma menerima penghargaan sebagai The Southeast Asia Superstar Legend di Singapura. Bersama Elvi Sukaesi mendapatkan penghargaan dari Museum Dunia Rekor Indonesia, MURI, dengan kategori Raja dan Ratu Dangdut Indonesia. Tanggal 23 Desember tahun 2007 Roma menerima Lifetime Achievement Award pada penyelenggaran perdana Anugerah Musik Indonesia AMI Dangdut Award. Album Begadang masuk dalam 150 album terbaik sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Diabadikan oleh majalah Rolling Stone Indonesia sebagai salah satu dari The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa pada tahun 2008. Roma telah menciptakan 1000 lebih lagu dangdut, sekaligus memperoleh
Predikat pencipta lagu dangdut terlaris. Tahun 2009, Presiden SBY menganugerahkan penghargaan kepada Rhoma Irama sebagai seniman Indonesia terbaik. Rhoma Irama meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai penyanyi legenda, mendapatkan gelar Profesor Honoris Causa dalam bidang musik yang diterimanya dari dua universitas berbeda, yaitu dari Northern California Global University dan dari American University of Hawaii, keduanya dari Amerika. Nama Rhoma Irama diabadikan sebagai nama piala untuk 6 kategori permainan instrumen musik dangdut, berdasarkan hasil survei yang diadakan oleh Reform Institute 2008, menempatkan Rhoma di atas penyanyi maupun grup-grup musik seperti Ungu, Peter Pan, Iwan Fals, maupun Dewa 19. The Southeast Asia Superstar, Legend di Singapura Lifetime Achievement Award 2011, SCTV. Lifetime Achievement Award 2014, MNCTV Dangdut Award 2014. Hak Kekayaan Intelektual, HKI, dari Kementerian Hukum dan HAM, 2014. Muslim Choice Award, 2018. Legenda Dangdut Paling Mantul, Anugerah Dangdut Indonesia 2019. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai selesai, apabila ada kekurangan silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.